Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya, yaitu Seni Pasar Modal Channel edisi 5 September 2021. Kurang lebih 30 menit ke depan, gua bakal nemenin lu semua untuk ngebahas kira-kira nih emiten apa yang menarik untuk minggu depan atau hari Senin sampai hari Jumat, serta tentunya kira-kira emiten yang cocok untuk trading harian khususnya di hari Senin tanggal 6 September 2021 apa ya? Tanpa berlama-lama lagi, you check it out. Berita hari ini diawali dengan banyak banget berita-berita pom-pom ya selama hari Sabtu dan Minggu. Khususnya hingga video ini dibuat hingga jam 10 malam ini ya, jam 10 malam ini. Inilah berita-berita yang menurut gua cukup menarik. Yaitu yang pertama mengenai dunia perbankan. Bank Mandiri sudah salurkan bantuan subsidi gaji 800 miliar. Jakarta, PT Bank Mandiri Persero Tbk sebagai salah satu bank mitra pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau subsidi gaji sebesar 800 miliar. Bantuan tersebut disalurkan kepada 800.000 pekerja atau buruh dalam 2 batch penyaluran, yakni pada 11 Agustus 2021 dan 21 Agustus 2021. Yang jadi pertanyaannya, telah disalurkan 2 batch 11 dan 21. Tetapi beritanya keluar tanggal 5 September 2021 malam hari. Apa ini petanda? Iya, petanda yang namanya sebuah berita pesanan untuk menarik yang namanya Bank Mandiri. Di mana kalimat pesanannya telah menyalurkan. Itu memberikan sentimen positif ke pasar bahwa Bank Mandiri memiliki kinerja yang baik. Lalu telah melakukan batch penyaluran 11 dan 21. Itu dijelaskan secara gamblang. Itu fact-nya di situ. Kalimat penggiringan opini telah menyalurkan. Oke. Jadi Bank Mandiri bisa menjadi potensi untuk besok hari adalah digoreng naik. Lalu berita kedua, hingga Juni 2021, rugi tahun berjalan J Research membengkak jadi 4,81 juta US dollars. PT J Research Asia Tbk Pesap membukukan peningkatan rugi tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi 4,81 juta dolar pada semester 1 2021 dibandingkan periode tahun lalu US dollar 3,27 dolar. Dalam hal ini bisa dikatakan adalah sentimen negatif untuk emiten Pesap. Tapi seakan-akan kayak penggiringan kayak gini. Membukukan peningkatan rugi. Coba kalau orang yang nggak jeli nih, membukukan peningkatan laba. Harusnya kalau rugi ya udah rugi aja, nggak usah pakai peningkatan dong. Rugi makin mendalam kan bisa. Ini kayak semacam intrik nih. Ada nggak nih retail yang kejebak? Ada nggak nih retail yang kejebak kayak gitu? Itu kalimat jebakan nih. Nanti kita lihat deh untuk dari Pesap itu sendiri. Lalu berita ketiga. Bisnis internet IndiHome dikepung 3 BUMN. Erick tegasnya ini. Dikutip dari CNBC Indonesia, perusahaan badan usaha milik negara BUMN kini ramai-ramai melebarkan usahanya ke penyedia layanan internet. Apa rencana BUMN Erick Thohir selanjutnya? Seperti benar-benar dijelasin tuh, Jasa Marga melalui anak usahanya Jasa Marga Related Business. Just for information bahwa di masa pandemik tidak terlepas ya yang namanya yaitu adalah ketergantungan, semakin ketergantungannya anak muda atau bahkan seluruh dunia terhadap yang namanya internet.
Dari mulai yang namanya belajar online, yang namanya meeting online, atau sekarang kita bisa bekerja dari rumah dan tidak harus secara fisik datang di kantor. Itu benar-benar suatu perubahan gaya hidup yang luar biasa cepat. Hal ini mendongkrak yang namanya emiten-emiten yang berhubungan dengan telecommunication ataupun internet dan sejenisnya. Swasta telah mengambil peran itu lebih dulu. Kita tahu DCII, DMMX itu mau mengambil peran, bisa kita lihat deh track recordnya seperti apa gitu. Dan sekarang BUMN juga mulai mengimprove ke arah sana. Seperti Telkom, lalu ini yang terbaru Jasa Marga. Ini adalah salah satu berita Jasa Marga, di mana yang kita tahu nih, ini branding ya, brand yang terbentuk Jasa Marga itu adalah tol gitu. Tapi di sini bisnis internet. Why? Apa keperluannya? Apakah ini penggiringan? Yang kalimat penggiringannya, kini ramai-ramai melebarkan. Kini ramai-ramai melebarkan. Yang jadi pertanyaannya lagi, ramai-ramai melebarkan. Melebarkan kemana? Itu benar-benar penggiringan opini. Jadi jangan salah, kalau misalkan yang berhubungan internet nih, salah satunya Jasa Marga, itu akan mengalami kenaikan juga untuk esok hari. Selanjutnya berita keempat yang menarik. Jelang rapat FOMC, ISG bertahan di atas garis MA 200. Seakan memberikan sentimen positif di atas MA 200, moving average 200. Bursa Wall Street ditutup mix pada akhir pekan dengan Nasdaq mencatat rekor tertinggi baru. Sementara Dow Jones dan S&P 500 melemah, menyusul sentimen beragam yang berasal dari data laporan pekerjaan Amerika Serikat yang mengecewakan. Data non-farm payrolls Amerika Serikat hanya naik sebanyak 235.000 di bulan Agustus. Dengan berita tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung tetap akan mempengaruhi IHSG. Bisa jadi, ini bisa jadi ya. Pada awal sesi akan merah, yang selanjutnya karena lebih banyak berita positif, khususnya untuk emiten-emiten blue chip ya, maka akan selanjutnya akan rebound ke hijau. Itu prediksi dari gue ya pada perdagangan esok hari. Benar atau enggaknya we will see. Tapi dengan ini cukup gitu. Untuk cukup memerahkan untuk sementara sebelum jebret hijau. Dan yang terakhir yaitu adalah akhir tren turun PTBA. PTBA mulai rebound dan bergerak naik didorong oleh sentimen melonjaknya harga batu bara yang berhasil mencetak rekor baru tertinggi sejak 2008 dan telah berada di atas 175 ton US dollar. Selain itu, pada pekan lalu PTBA telah merilis laporan keuangan di mana emiten berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih dilaporkan pada sekitar jam 7 malam ini. Ini menandakan bahwa PTBA menjadi salah satu watchlist yang wajib teman-teman lirik nih untuk perdagangan esok hari. Jangan sampai dia udah terbang, wah ketinggalan tuh. Ada dua berita yang penggiringannya. Tuh teman-teman. Pertama, akhir tren turun PTBA. Itu benar-benar penggiringan opini banget beritanya. Judulnya. Lalu yang selanjutnya mulai rebound. Selanjutnya lagi adalah berhasil mencatat kenaikan laba bersih. Benar-benar udah pukulan sentimen positif ditambah power. Tak. Nah, ini mengakibatkan PTBA benar-benar menjadi salah satu watchlist untuk besok. Itu akan mengalami kenaikan yang luar biasa signifikan. Sebenarnya tidak hanya PTBA. Sektor-sektor yang di bidang mining itu akan terkena dampak dari kenaikan harga batu bara. Selama seminggu pekan yang lalu, itu batu bara sangat-sangat terkena dampak isu positif. Tidak mengherankan bahwa dalam hari esok di hari Senin atau selama seminggu di bulan September nanti, itu atau minggu kedua September, itu adalah bulannya ataupun minggunya batu bara.
Jadi bagi teman-teman yang punya batu bara bisa bisa memperhatikan kapan untuk jualnya. Dan bagi teman-teman yang belum punya sektor ataupun emiten di batubara, bisa masuk watchlist untuk trading. Baik itu trading harian ataupun trading yang namanya trading mingguan. Oke, inilah pom-pom news yang harus yang gua teliti, ini kira-kira berita pesanan atau enggak, terus ini sentimen positif ataupun negatif. Semoga bermanfaat ya. Selanjutnya, setiap hari Minggu gue bakal ngebahas mengenai emiten yang bisa teman-teman gunakan untuk trading selama seminggu. Artinya hari Senin nanti tanggal 6 sampai hari Jumat. Hari Senin sampai hari Jumat bisa teman-teman menggunakan nih list-list ini. Karena kenapa? Karena emiten-emiten ini telah memiliki kualifikasi-kualifikasi, salah satunya itu adalah memberikan suatu tren kenaikan. Baik itu golden cross ataupun volume dan sebagainya macamnya mendukung. Sebenarnya ada sekitar banyak, tapi ini yang menurut gua cukup menggoda gitu ya, dan potensi untuk naiknya cukup tinggi sesuai dengan target-target ini. Di mana kode emitennya ada Aldo, CAK, Unilever, Devi, JSMR, masuk tuh, Jasa Marga, Harum, dan BES. Artinya kalau trading mingguan, kita beli hari ini, belum tentu jual hari itu, tapi bisa juga besoknya sampai hari Jumat maksimal dalam melakukan trading. Sekali lagi, bisa beli di hari Senin, bisa beli di hari Selasa, sesuai dengan target ini. Gua harap harga sekarang ini rata-rata adalah di atas support 3 ya. Rata-rata di atas support 3. Dengan kondisi kayak gitu, gua harap jangan nafsu untuk masuk, tetapi tunggu menyentuh level support. Entah itu level support 1, 2, dan 3. Lalu target take profit adalah di resisten 1, 2, ataupun 3. Tinggal pilih mana yang terbaik sesuai dengan profil resiko masing-masing. Gitu. Jadi sekali lagi, harganya bukan artinya kita besok beli, tapi harus masuk ke dalam salah satu area dari support, baik di support 1 hingga support 3, dan jual di resisten 1 sampai di resisten 3. Sekali lagi itu. Jadi belinya entah bisa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, who knows gitu. Tetapi jualnya harus di hari Jumat atau sesuai dengan target profit. Dan titik cut loss perlu untuk dibuat sekali lagi. Nanti di hari Sabtu gue bakal nge-review list emiten ini kira-kira mencapai target nggak seperti yang gue omongin pada video ini ya. We will see. Seperti biasa, ini adalah emiten-emiten yang bisa teman-teman pakai untuk trading harian ataupun scalping untuk trading hari Senin tanggal 6 September 2021, yaitu adalah emiten energi yang pertama. Pada emiten energi, di sini gue pakai 2 indikator, yaitu moving average 5 dan 2. Apa itu moving average 5? Moving average 5 adalah rata-rata pergerakan harian suatu emiten, dalam hal ini adalah emiten energi, selama 5 hari kerja bursa. Sedangkan MA2 atau moving average 2 adalah rata-rata pergerakan harian bursa dalam suatu emiten, dalam hal ini emiten energi, selama 2 hari kerja bursa gitu. Dalam hal ini menunjukkan golden cross serta RSI atau relative strength index adalah indikator yang digunakan untuk yang namanya melihat psikologi pasar, di mana psikologi pasar masih berada di area yang namanya hooping atau bisa juga di area netral gitu. Ini adalah titik belinya, beli di area 111 sampai 113, cut loss di 110, jual di 116 sampai 118. Kemungkinan naik, persentase naik adalah 40,35%. Artinya ada sekitar 59, sekian persen akan mengalami kerugian. Artinya di sini kalau teman-teman masuk ke level energi, siap-siap untuk yang namanya loss dulu gitu. Bisa take profit? Bisa. Tapi kecepatan tangan itu diutamakan. Next adalah emiten DOID. Delta Dunia Makmur Tbk.
Titik beli dia sama-sama menunjukkan golden cross di sini, golden cross menggunakan MA5 dan 2. Lalu di sini kita menggunakan RSI. Posisinya sama, di mana di sini titik belinya adalah 299 sampai 301, titik cut loss 295, jual di 306 sampai 309. Persentase naik adalah 55,26%. Lalu yang ketiga itu adalah BES, Bekasi Fajar Industrial Estate. Dia sama juga mengalami golden cross di MA5 dan 2. RSI-nya pun sama, hoping buying, dan strategi trading plan-nya buy di 121 sampai 123, cut loss di 119, jual di 126 sampai 129, persentase naik 50%. Dengan persentase naik 50%, artinya sama juga kita gambling. Bisa untung, bisa rugi. Tinggal Dewi Fortune dan kecepatan tangan dalam melakukan trading scalping tentunya. Terakhir, untuk bisa teman-teman masukkan watchlist untuk trading harian ya. Jadi tadi ada trading mingguan, ini trading harian. Itu adalah Bank BMRI. Sesuai dengan pom-pom tadi ya, pom-pom news gitu. Buy di 6.067 sampai 6.105, cut loss di 5.982, target profit atau jual di 6.136 sampai 6.167. Persentase naik adalah 50%. Dengan persentase 50% sama juga sebenarnya gambling, benar gambling juga. Tetapi sekali lagi dengan ditambahnya berita pom-pom mandiri yang luar biasa itu dikeluarin malam hari, ini menambah tekanan untuk naik pada sesi awal bursa itu cukup tinggi untuk Bank BMRI gitu. Jadi bisa dengan hal-hal tersebut dalam hal analisis teknikal, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman udah ada gambaran nih, mana emiten-emiten yang masuk watchlist untuk swing trading, dan mana teman-teman yang masuk watchlist untuk daily trading. Yang jadi pertanyaannya, Bang, kok beda emiten yang buat swing sama daily? Jelas beda. Karena kenapa? Cara screeningnya pun berbeda. Metode screening, metode analisa itu berbeda. Itu. Jadi jangan disamakan. Itulah makanya saran gua, lu harus mempunyai minimal 2 rekening deh gitu. Atau salah satu informasi ya yang lagi booming sekarang bahwa setidaknya lu punya 9 rekening, di mana harapannya 5 tahun dari sekarang lu punya 9 rekening itu dengan terisi semua modalnya. Itu it's good. But perlahan aja 2 rekening, 1 untuk daily, 1 untuk swing. Semoga bermanfaat. Gua Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.